Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Kemegahan Sydney Allianz Stadium diprediksi akan jadi sebuah saksi kembalinya serdadu Garuda yang tengah berdarah-darah berjuang meraih mimpi ke Piala Dunia, di mana pasukan Merah Putih bersama era baru Patrick Kluivert benar-benar bertekad ingin membungkam sang tuan rumah. Apalagi manuver jitu secara gila-gilaan yang dilakukan oleh PSSI untuk tetap bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 telah suksesful. Hal ini tentu saja menuai perhatian lebih dari berbagai pihak, terutama dari rival-rival Indonesia di grup C yang akan semakin waspada, dan kemudian membuat sejumlah negara seperti Jepang merasa sangat mendukung Indonesia. Terlebih, menurut media tersebut, cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai sangat keren dengan kejutan yang terbukti selalu membuat lawan bingung. Dan inilah berbagai aura positif dari timnas hingga kelemahan Australia yang coba dibongkar secara gamblang. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. Tinggal hitungan jam, pasukan Garuda sudah benar-benar mempersiapkan segalanya untuk siap tempur di atas lapangan hijau, di mana itu bisa terlihat dari keseriusan para pemain saat sesi latihan pertama maupun yang kedua. Sebab, Coach Patrick hanya bisa menyelesaikan 2 sesi latihan tersebut saja. Padahal, secara kan tim ini yang masih baru. Maka dari itu, keseriusan pelatih dalam mengefisiensi waktu menjadi modal penting. Apalagi, sesi latihan pun hanya bisa dilakukan di waktu petang hingga malam hari. Mengingat ada sejumlah punggawa Garuda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, masuknya tim pelatih baru yang langsung didatangkan satu geng dari Eropa, khususnya Belanda, sudah pasti membuat target serta ambisi jadi makin besar, sebab kalau masih sama ya ngapain ganti pelatih. Maka dari itu, suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus powerful support pelatih. Sama seperti kita dukung skuad Garuda. Voices all around me. Ya, tanggung jawab Patrick Kluivert memang sebesar itu. Dia harus meneruskan sebuah esensi penerus pelatih sebelumnya, yang sejatinya masih meninggalkan nilai positif dengan menciptakan sejarah di round 3 setelah menghajar Arab Saudi di GBK. Oleh sebab itu, wajar saja fans menuntut lebih, dan Erick Thohir menjawabnya dengan gebrakan super magic di bulan Februari, yaitu mendatangkan 3 pemain secara super kilat. Nah, dengan sesuatu yang makin meyakinkan, tak heran dukungan dari negara-negara lain juga datang, seperti dari Jepang, yang mana sejak awal negara ini sudah memberikan respect ke Indonesia. Kini jelang laga kontra Australia dan Bahrain, media Jepang bernama Excite memberikan dukungan kepada pasukan Garuda, seperti yang dilansir dari laporan Pos Kota. Media Jepang tersebut menyoroti secara terang benderang soal peluang skuad Garuda untuk menciptakan kejutan. Dukungan ini terbilang cukup unik, sebab sejatinya timnas Jepang sendiri adalah salah satu pesaing dan calon lawan timnas Indonesia di sisa laga kualifikasi. Namun mereka tak malu-malu menilai Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk menemani tim Samurai Biru yang sudah dipastikan lolos sebagai juara grup. Kemudian, senada dengan media Jepang, pelatih tim negeri Sakura Hajime Moriyasu juga memberikan dukungan penuh. Juru taktik 56 tahun ini merasa bahwa Indonesia memiliki komposisi tim yang layak masuk ke Piala Dunia. Gonna speak out loud. 'Cause mistakes are fading. The paths we create. Change is never waiting. Don't you hesitate. Kalau disandingkan dengan Jepang, mungkin timnas Indonesia masih belum menyentuh level itu. Namun, secara persaingan di grup C, Indonesia terbilang sangat mengejutkan sebagai tim underdog. Jika melihat dari sudut pandang pemain, maka julukan yang melekat pada skuad Garuda tersebut sejatinya belum meluntur. Mungkin sudah banyak berdatangan pemain berkualitas super ke timnas. Namun bagi Rafael Struyck, underdog tetaplah underdog jika masih dalam persaingan yang sama, yaitu round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya pikir kami masih underdog. Kami telah menunjukkan dan akan menunjukkan bahwa kami bisa mendapatkan hasil di sana. Kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkan 3 poin.
Kami bermain di Piala Asia dan kalah 4-0. Tetapi itu adalah awal dari proses ini. Dalam pertandingan itu, dalam 20 menit pertama kami sangat kuat dan saya kira kami seharusnya mencetak gol. Tetapi setelah itu Australia lebih menguasai permainan dan Anda bisa melihat kualitas mereka untuk mencetak gol 4 kali. Namun, saat kami bermain berikutnya, skor 0-0 di kualifikasi Piala Dunia. Dan sejujurnya, saya pikir itu hasil yang adil, ungkap penyerang milik Brisbane Roar, sumber Antara News. Aura positif terus muncul. Dalam situasi yang sangat mepet seperti sekarang, hal-hal positif adalah sesuatu yang harus terus disuguhkan ke tubuh Garuda. Coach Patrick bersama para asistennya sekarang sedang mengupayakan semaksimal mungkin dengan menganalisa serta meningkatkan chemistry. Nah, untungnya di luar jam latihan pun, para pemain terus menunjukkan aksi positif yang membangun pondasi. Semua pemain kini saling membaur hingga seperti punya pasangan masing-masing. Seperti kedekatan Ole dengan Marchand, Kevin Dix dengan Jordi, Eliano kembali dengan Mes, Tom Hay bersama dua pemain Nathan dan Hubner. Ataupun momen bercanda di sela waktu luang seperti yang ditunjukkan Hilgers hingga Shandy Walsh yang mengambil video dari dalam bus. Kemudian dari kapten kita bersama, Jade Sas, juga sudah mengeluarkan aura-aura positifnya. Sejak menginjakan kaki di negeri seribu kanguru, El Capitano langsung mengeluarkan aura tersebut. Saat ditanya fans, Bang Jai, we will win bang, dan kemudian dijawab dengan kata-kata penuh makna, namun tetap rendah hati, insya Allah. Ya, mungkin back 24 tahun ini bukanlah seorang muslim, namun sebagai pemain yang mempersatukan bangsa, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bang Jai, we will win, Bang Jai. Welcome to Sydney, Bang Jai. Mencoba cari titik lemah lawan, analisa dua kekurangan Australia. Dengan kondisi yang tidak menguntungkan bagi tuan rumah, sebenarnya wajar jika semua menginginkan yang terbaik. Walaupun kita sadar bahwa itu sangatlah sulit untuk diraih. Maka dari itu, sejumlah ahli dari pengamat maupun analis sepak bola tanah air pun ikut memberikan pendapat. Seperti pelatih klub Liga 1 Bojan Hodak itu memberikan analisanya. Pelatih Persib itu menilai timnas Australia memiliki beberapa kekurangan. Pertama adalah kehadiran pelatih baru. Seperti yang diketahui, Australia memutuskan untuk menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih yang masih belum lama memegang tim Socceroos. Tony Popovic mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Graham Arnold. Bojan Hodang berpendapat pelatih yang notabene baru tentu akan mencoba menunjukkan permainan menyerang pada laga home. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil hati para supporter, terlebih Australia, bakal bermain kandang ketika melawan timnas Indonesia. Dan ini masih bisa diimbangi oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih baru juga, yang punya segudang pemain bertahan berkelas seperti Jade Sas, Max Hilgers, Kevin Dix, Kelvin Verdong, dan lain sebagainya. Kedua, Bojan Hodak menilai Australia tak memiliki penyerang berbahaya yang bisa membuat strategi menyerang Australia akan sia-sia. FYI aja nih, hal ini juga bertepatan pada Tony Popovic yang diketahui sedang dikecam habis-habisan oleh penggemar sendiri, lantaran tidak memasukkan nama striker penuh pengalaman Mitchell Duke. Padahal pemain 34 tahun itu termasuk salah satu penyerang yang cukup produktif di timnas dengan koleksi 12 gol dan 45 caps. Walau pada akhirnya kita semua tahu jika Australia bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan.
Namun, dari berbagai upaya, termasuk 2 kelemahan di posisi defender dan penyerang inilah yang bisa menjadi kunci untuk bisa membuka gerbang demi gerbang menuju Piala Dunia. Entah 1 atau 3 poin, yang pasti skuad Garuda akan mengerahkan semua determinasi maksimal. Menurut teman-teman, berapa nih skor akhirnya? Coba berikan pendapatmu di kolom komentar. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away.